Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Perusahaan jasa yaitu bisnis yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa menawarkan produk. Untuk jenis-jenis perusahaan jasa bisa langsung kalian lihat pada slide yang tersedia. Dan berikut contoh soalnya. Pada tanggal 1 November, Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 95 juta. Maka pada jurnal umum ditulis bahwa debitnya adalah kas sebesar 95 juta dan kreditnya adalah modal sebesar 95 juta. Pada tanggal 2 November dibeli peralatan salon senilai 35 juta dan perlengkapan salon senilai 5 juta. Maka debitnya ditulis bahwa peralatan senilai 35 juta dan perlengkapan senilai 5 juta, lalu kreditnya adalah kas senilai 40 juta. Pada tanggal 3 November dibayar sewa gedung bulan November sebesar 1 juta, maka debitnya adalah beban sewa senilai 1 juta dan kreditnya adalah kas senilai 1 juta. Pada tanggal 5 November, Nyonya Nadia memasang iklan dan membayar biayanya sebesar 500.000, maka debitnya adalah beban iklan senilai 500.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 500.000. Pada tanggal 10 November diterima pendapatan jasa salon senilai 15 juta, maka debitnya adalah kas 15 juta dan kredit pendapatan jasa 15 juta. Pada tanggal 13 November diterima pendapatan jasa salon sebesar 20 juta dari pesta pernikahan. Sebesar 5 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar pada tanggal 20 November. Maka ditulis di jurnal umumnya itu debitnya adalah kas senilai 15 juta, lalu piutang usaha senilai 5 juta dan kredit pendapatan jasa 20 juta. Pada tanggal 15 November dibayar rekening listrik, air, dan telepon sebesar 2,5 juta, maka debitnya adalah beban listrik, air, dan telepon sebesar 2,5 juta dan kreditnya adalah kas senilai 2,5 juta. Pada tanggal 17 November diterima pendapatan salon senilai 5 juta, maka debitnya adalah kas senilai 5 juta dan kreditnya adalah pendapatan jasa senilai 5 juta. Pada tanggal 20 November diterima pelunasan atas transaksi tanggal 13 November senilai 5 juta. Berarti debitnya adalah kas 5 juta dan kreditnya adalah piutang usaha senilai 5 juta. Pada tanggal 21 November diterima pendapatan salon senilai 1 juta, maka debitnya adalah kas senilai 1 juta dan kreditnya adalah pendapatan jasa senilai 1 juta. Pada tanggal 25 November dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta, maka di debitnya adalah beban gaji senilai 4 juta dan kreditnya adalah kas senilai 4 juta. Nanti debit dan kredit akan dijumlah dan hasilnya akan sama. Setelah jurnal umum selesai, maka akan diposting ke buku besar. Pada tanggal 1 terdapat dua akun, kas dan modal. Pada akun kas 95 juta di debit, maka saldo juga akan didebit. Pada akun modal 95 jutanya dikredit, maka 95 jutanya juga akan ada di saldo kredit. Pada tanggal 2 terdapat 3 akun peralatan 35 juta di debit, perlengkapan 5 juta di debit, kas 40 juta di kredit. Maka saldo debitnya akan dikurangi 95 juta itu akan dikurangi dengan 40 juta menjadi 55 juta. Jika hasil debitnya lebih besar dibanding kredit, maka tetap akan berada di debit. Begitupun sebaliknya, jika kreditnya lebih besar dibanding debit, maka tetap akan berada di kredit. Lalu pada tanggal 3, beban sewa dan kas. Pada beban sewa 1 juta di debit, kas 1 juta di kredit. Seperti biasa akan dikurangin. Lalu beban iklan dan kas. Di beban iklan 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Pada tanggal 10, kas dan pendapatan jasa. Kas 15 juta berada di debit, maka 53.500.000 itu ditambah 15 juta menjadi 68 juta karena sama-sama debit. Lalu di akun pendapatan jasa 15 juta di kredit. Pada tanggal 13 di akun kas 15 juta di debit, maka ditambah piutang usaha 5 juta di debit, pendapatan jasa 20 juta, maka akan ditambah 15 juta ditambah 20 juta karena sama-sama kredit. Pada tanggal 15 ada dua akun, beban listrik, air, dan telepon, lalu ada kas juga. Kas, pada akun kas 2,5 juta di kredit, maka akan dikurangi, lalu beban listrik, air, dan telepon 2,5 jutanya ada di debit. Pada tanggal 17
Kasnya 5 juta di debit, pendapatan jasa 5 juta di kredit. Pada tanggal 20, kasnya 5 juta di debit, piutang usaha 5 jutanya di kredit. Pada tanggal 21, kas 1 juta di debit, lalu pendapatan jasa 1 juta di kredit. Pada tanggal 25, ada 2 akun, beban gaji dan kas. Beban gaji 4 juta di debit, kas 4 juta di kredit. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat neraca saldo, di mana akun-akun yang akan kita tulis di neraca saldo ini berasal dari buku besar yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita hanya memerlukan nomor akun, nama akun, dan juga saldo akhir. Dan kita harus mengetahui apakah saldo akhir tersebut berada di debit atau di kredit. Untuk yang pertama yaitu ada kas dengan nomor akun 111 dengan saldo akhir 88 juta yang berada di debit. Langsung kita tulis aja untuk nomor akunnya yaitu 111 dengan nama akun kas dan juga saldo akhir yang kita tulis di debit 88 juta. Untuk selanjutnya ada piutang usaha dengan nomor akun 112 dan saldo akhir 0 yang berada di debit. Penulisannya seperti yang kas tadi. Dan untuk yang selanjutnya ada perlengkapan dengan nomor akun 113 dan saldo akhir 5 juta yang berada di debit. Untuk selanjutnya ada peralatan dengan nomor akun 121 dengan saldo akhir 35 juta yang berada di debit. Untuk selanjutnya ada modal dengan nomor akun 311 dengan saldo akhir 95 juta yang berada di kredit. Jangan sampai kebalik ya teman-teman antara debit dan kredit. Untuk selanjutnya ada pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dengan saldo akhir 41 juta yang berada di kredit. Untuk selanjutnya ada beban sewa dengan nomor akun 511 dengan saldo akhir 1 juta yang berada di debit. Untuk selanjutnya ada beban iklan yang bernomor akun 512 dengan saldo akhir 500 yang berada di debit. Untuk selanjutnya ada beban gaji yang bernomor akun 513 dengan saldo akhir 4 juta yang berada di debit. Dan untuk yang terakhir ada beban listrik dan telepon dengan nomor akun 514 yang dengan saldo akhir 2.500.000 yang berada di debit. Setelah kita selesai memasukkan semua akunnya, kita dapat menjumlahkan debit dan kreditnya. Jika antara debit dan kredit memiliki jumlah yang sama, maka kemungkinan pengerjaan kita sudah benar. Namun, jika antara debit dan kredit memiliki jumlah yang berbeda, maka kemungkinan ada yang salah dari pekerjaan kita. Dan seperti yang sudah saya kerjakan, ternyata debit dan kreditnya sudah sama atau balance. Kemungkinan apa yang saya kerjakan sudah benar dan kita dapat melanjutkannya ke jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu perlengkapan salon yang masih tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta. Di mana kita dapat melihat di neraca saldo bahwa perlengkapan sebesar 5 juta, padahal di akhir periode hanya 2 juta. Berarti perlengkapannya harus dikreditkan sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini berasal dari 5 juta dikurangi 2 juta yang tadi. Nah, untuk debitnya kita tulis sebagai beban perlengkapan dan untuk kreditnya kita tulis sebagai perlengkapan. Untuk yang kedua, ada pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 November dan 5 Mei sebesar 750.000. Berarti ada pendapatan bunga yang belum diterima dan karena ini periodenya November, maka hanya melewati satu periode bunga yaitu November saja. Maka debitnya kita tulis sebagai piutang bunga dan kreditnya sebagai pendapatan bunga yaitu 750.000. Untuk yang ketiga, ada peralatan salon memiliki umur ekonomi selama 10 periode tanpa nilai sisa. Ternyata di neraca saldo peralatan bernilai 35 juta yang memiliki umur ekonomi selama 10 periode. Berarti 35 juta dengan penyusutannya dibagi 10 menghasilkan 3.500.000 dengan debit yaitu beban penyusutan peralatan dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan senilai 3.500.000. Untuk yang terakhir ada beban gaji yang belum dibayarkan untuk November sebesar 2.500.000. Untuk debitnya kita tulis sebagai beban gaji dan untuk kreditnya kita tulis sebagai utang gaji. Nah, setelah selesai kita memasukkan semua akunnya, kita dapat menjumlahkannya dan apabila antara debit dan kredit sama, maka lagi-lagi hasilnya kemungkinan benar. Dan untuk selanjutnya kita akan memposting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar untuk mengisi nomor ref yang masih kosong. Yang pertama yaitu kita mulai dari beban perlengkapan. Kita dapat mencari di akun beban. Nah, apabila di akun beban ini belum ada akun beban perlengkapan, kita dapat membuat buku besar baru untuk akun beban perlengkapan. Dan untuk penomorannya sendiri yaitu kita dapat melihat dari nomor terakhir yang ada di buku besar yaitu di golongan beban, yaitu ada di nomor 514 dengan akun beban listrik dan telepon. Maka untuk selanjutnya kita dapat memakai nomor 515 untuk beban perlengkapan, dan untuk nomor 515 yang sudah kita dapatkan ini kita dapat memindahkannya ke ref yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya ada akun perlengkapan. Nah, karena akun perlengkapan ini sudah ada di buku besar, maka kita hanya perlu memindahkannya ke buku besar tanpa kita harus membuat akun baru untuk akun perlengkapan. Jadi kita hanya perlu memindahkan akun dan keterangan saldo yang ada di jurnal penyesuaian itu ke dalam buku besar,
Dan untuk nomor ref yang sudah tertera di buku besar tentang perlengkapan yaitu nomor 113, kita hanya perlu memindahkannya ke jurnal penyesuaian. Dan untuk piutang bunga, pendapatan bunga, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban gaji dan utang gaji dapat kita lakukan juga seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Neraca lajur ini bersifat opsional, boleh dibuat maupun tidak karena tujuannya untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan judulnya terlebih dahulu, nama usaha Salon Cantik You, neraca lajur, kemudian periode November 2024. Kemudian di sini terdiri dari 10 kolom yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan kolom neraca debit kredit. Nah, di sini terdapat nomor akun, yaitu akun-akun yang berada dalam buku besar, kemudian nama akun juga. Kemudian di sini ada neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, ini nominalnya diambil dari neraca saldo setelah posting buku besar. Nah, yang ini. Jadi saldo-saldonya kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian jika hasilnya sudah balance, maka kita lanjut ke penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini diambil dari mana? Diambil dari jurnal penyesuaian. Jadi transaksi yang di sini akun dan saldonya ini kita pindahkan ke dalam kolom penyesuaian. Nah, jika dijumlah hasilnya balance, maka kita lanjutkan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini berisi saldo-saldo yang sebenarnya karena telah dilakukan penyesuaian. Jadi, jika debit dan debit, maka dia bersifat menambah dan diletakkan di debit. Namun, jika dia debit dan kredit, maka dia bersifat mengurangi. Jadi misalkan di sini ada akun perlengkapan, neraca saldo sebelum disesuaikan di debit 5 juta, kemudian saldo penyesuaian kredit 3 juta, maka bersifat mengurangi 5 juta dikurangi 3 juta yaitu 2 juta dan diletakkan di sisi debit. Nah, kemudian jika sudah disesuaikan ini, kemudian kita total antara kolom debit dan kredit. Jika hasilnya balance, maka kita lanjut membuat laba rugi. Di kolom laba rugi ini berisi saldo-saldo akun pendapatan dan beban. Nah, di sini mulai dari nomor akun dengan awalan angka 4 dan 5. Nah, ini diletakkan di laba rugi, kemudian kita totalkan antara kolom debit dan kredit. Nah, memang hasilnya ini tidak sama dan tidak boleh sama, karena jika sama maka kita tidak akan mendapatkan laba maupun rugi. Nah, jika ditotal, apabila di kolom kredit ini lebih besar dibandingkan debit, maka dia akan mendapatkan laba. Namun sebaliknya, jika kolom debit lebih besar daripada kredit, maka dia akan mendapatkan rugi. Ini kreditnya lebih besar, yaitu 41.750 dan debitnya 17 juta, maka dia akan mendapatkan laba 24.750. Lanjutkan neraca. Di kolom neraca ini kita hanya mengisikan saldo akun selain akun pendapatan dan beban, yaitu aset, utang, dan modal. Jadi akun-akun yang berawalan angka 1, kemudian 2, 3. Nah, ini diisikan ke dalam kolom neraca. Nah, di sini kita lihat bahwa kolom debit lebih besar dibandingkan kolom kredit. Dan jika dikurangi, maka hasilnya akan sama seperti kolom laba, maka ini sudah benar. Lanjut membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama kita akan membahas laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui apakah selama bulan November 2024 ini Salon Cantik You mengalami laba atau rugi. Dan untuk memudahkan dalam penyusunannya, kita dapat melihat kolom laba rugi pada neraca lajur. Yang pertama yaitu ada pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan jasa sebesar 41 juta dan pendapatan bunga sebesar 750.000, sehingga apabila ditotal maka menghasilkan 41.750.000. Kemudian ada beban-beban, ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik, air dan telepon, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Sehingga apabila ditotal akan menghasilkan 17 juta. Maka total pendapatan sebesar 41.750.000 dikurangi dengan total beban sebesar 17 juta akan menghasilkan laba sebesar 24.750.000. Nah, sama kan? Kemudian lanjut ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Sini ada modal awal Nyonya Nadia sebesar 95 juta. Nah, ini kita peroleh dari kolom neraca sebelah kredit akun modal 95 juta. Kemudian ditambah laba. Labanya di sini tadi kita peroleh 24.750.000. Apabila ada private ini mengurangi. Namun di sini tidak ada private ya, maka kita langsung tambah modal awal ditambah laba, sehingga menghasilkan 119.750.000. Jadi modal akhirnya yaitu 119.750.000. Next, laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu aset, pasiva itu liabilitas ditambah ekuitas. Di sini aktiva atau asetnya dapat kita lihat pada kolom neraca untuk memudahkan menyusunnya. Nah, di sini ada kas sebesar 88 juta, piutang usaha 0, perlengkapan 2 juta, piutang bunga 750, peralatan 35 juta, akumulasi penyitaan peralatan yaitu 3.500.000. Nah, di sini bersifat mengurangi karena akumulasi. Sehingga apabila ditotal, total aktifnya sebesar 122.250.000. Kemudian
Di pasifa ini terdapat utang gaji sebesar 2.500.000 ditambah dengan modal sebesar 119.750.000 yang didapatkan dari modal akhir ini ya, bukan yang ada di neraca ini, bukan 95 juta. Sehingga apabila di total pasifanya yaitu 122.250.000. Nah, sama kan? Berarti ini sudah benar. Jadi di sini ada laporan arus kas salon cantikku per 30 November 2024. Di laporan ini menunjukkan 3 kategori utama aktivitas keuangan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi di sini tuh mencerminkan transaksi harian yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis. Nah, di laporan ini ada pemasukan di mana menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta 2 kali, totalnya 30 juta, lalu menerima pendapatan jasa tambahan sebesar 2.500.000 dan pelunasan utang sebesar 5 juta. Lalu pengeluaran di sini membeli peralatan dan perlengkapan sebesar 5 juta, membayar sewa sebesar 1 juta, membayar iklan sebesar 500.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 2.500.000, membayar gaji sebesar 4 juta. Total aktivitas operasi di sini adalah pendapatan bersih dari aktivitas operasi sebesar 28 juta. Lalu selanjutnya aktivitas investasi. Aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Nah, di sini aktivitas investasinya yaitu membeli peralatan sebesar 35 juta. Jadi total aktivitas investasi yaitu pengeluaran sebesar 35 juta. Lalu selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan melibatkan sumber dana dari pemilik atau pihak ketiga. Setoran modal awal sebesar 95 juta. Nah, di sini ada setoran modal awal sebesar 95 juta. Jadi total aktivitas pendanaan yaitu pemasukan sebesar 95 juta. Jadi setelah semua aktivitas dihitung, dapat disimpulkan bahwa total arus kas dari operasi yaitu masuk 28 juta, total arus kas dari investasi yaitu berkurang atau keluar 35 juta, dan total arus kas dari pendanaan yaitu bertambah 95 juta. Jadi penurunan arus kas bersih yaitu 88 juta. Jurnal penutup salon cantikku untuk periode November 2024. Di sini berisi penutupan akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban serta pengiktisaran laba rugi ke modal. Menutup akun pendapatan. Pada bagian ini seluruh akun pendapatan ditutup dengan cara memindahkan saldonya ke akun iktisar laba rugi. Pendapatan jasa sebesar 41 juta dikreditkan, pendapatan bunga sebesar 750.000 dikreditkan. Jumlah total pendapatan yaitu 41.750.000. Untuk menutup akun pendapatan, iktisar laba rugi didebit sebesar 41.750.000. Nah, karena di buku besar belum ada akun iktisar laba rugi, maka dibuat akun untuk iktisar laba rugi dengan kode 312. Lalu menutup akun beban. Seluruh akun beban ditutup dengan cara memindahkan saldonya ke akun iktisar laba rugi. Beban sewa sebesar 1 juta, beban iklan sebesar 500.000, beban gaji sebesar 6 juta, beban listrik dan air telepon sebesar 2.500.000, beban perlengkapan sebesar 3 juta, dan beban penyusutan peralatan sebesar 3.500.000. Total beban sebesar 17 juta. Untuk menutup akun beban, iktisar laba rugi dikredit sebesar 17 juta. Lalu menutup laba bersih ke modal. Selisih antara pendapatan dan beban dipindahkan ke akun modal. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban, yaitu 24.750.000. Untuk menutup laba ke modal, iktisar laba rugi didebit sebesar 24.750.000 dan modal dikredit sebesar 24.750.000. Dalam jurnal penutup ini, pendapatan sebesar 41.750.000 dipindahkan ke iktisar laba rugi, lalu beban sebesar 17 juta juga ditutup ke iktisar laba rugi. Laba bersih sebesar 24.750.000 dipindahkan ke akun modal. Setelah jurnal penutup ini dibuat, akun-akun pendapatan dan beban menjadi 0, dan saldo laba bersih tercatat dalam akun modal sebagai peningkatan ekuitas pemilik. Jurnal pembalik salon cantikku. Jurnal pembalik yang dibuat pada 1 Desember 2024 memiliki 2 transaksi yang bertujuan untuk membalik atau menyesuaikan kembali akun-akun yang dicatat dalam jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya, yaitu November 2024. Nah, di sini ada membalik pendapatan bunga sebesar 750.000. Pada jurnal penyesuaian November 2024, pendapatan bunga sebesar 750.000 dicatat sebagai piutang bunga. Akun piutang menjadi bertambah karena pendapatan telah diakui meskipun belum diterima. Pada 1 Desember, jurnal pembalik ini dibuat untuk menghapus piutang bunga dan mengembalikannya agar ketika kas benar-benar diterima, pendapatan bisa dicatat langsung dalam periode tersebut. Membalik beban gaji. Pada jurnal penyesuaian di November 2024, beban gaji sebesar 2.500.000 dicatat sebagai utang gaji karena perusahaan telah mengakui kewajiban gaji yang belum dibayarkan. Pada 1 Desember, jurnal pembalik ini dibuat untuk membalik utang gaji dan menghapus kewajiban. Dengan begitu, saat gaji benar-benar dibayarkan pada Desember, pencatatannya menjadi lebih sederhana. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan proses
proses pencatatan transaksi di periode berjalan yaitu Desember. Akun-akun yang terkait pendapatan dan beban pada jurnal penyesuaian sebelumnya dibalik, sehingga ketika transaksi aktual terjadi, perusahaan tidak perlu menghitung saldo awal atau membuat penyesuaian tambahan.